Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Amin. Hari ini kita akan belajar cuaca, musim, dan iklim, serta membuat informasi penting pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 5. Dimohon teman-teman menyimak sampai akhir ya. Ayo kita belajar dan simak bersama. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Kondisi cuaca cerah karena udara panas, dan kondisi cuaca hujan karena udara dingin. Jadi, cuaca adalah kondisi udara dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Apa itu musim? Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu yang tertentu. Jadi, kalau cuaca itu waktunya singkat, tapi kalau musim itu waktunya lama. Misal, musim hujan tentang waktu ketika sering terjadi hujan dan sering terjadi cuaca mendung. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi hari ini musim apa ya teman-teman? Menurut teman-teman musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan dan terjadi sekitar bulan Oktober hingga bulan April. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan April itu musimnya hujan. Saat musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berhembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia, sehingga udara panas dan kering, mengakibatkan kita merasakan cuaca panas dalam relatif yang lama. Jadi kita itu musim panas kok lama kali ya? Nah karena dari belahan bumi utara berhembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia, sehingga kita itu merasakan udara yang panas dan kering yang lama. Selain itu, musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Hujan jarang turun dan musim kemarau sering terjadi dari bulan April hingga bulan Oktober. Jadi kalau musim hujan dari bulan Oktober hingga bulan April, kalau musim kemarau bulan April hingga bulan Oktober. Musim kemarau hanya dirasakan oleh negara yang beriklim tropis. Nah, iklim tropis itu apa ya teman-teman? Iklim tropis itu berciri dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Kita kan tiap tahun merasakan sinar matahari. Jadi kita itu termasuk negara beriklim tropis. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga banyak menerima sinar matahari dan memiliki iklim tropis. Karena Indonesia letaknya pas di garis Khatulistiwa, sehingga Indonesia itu menerima banyak sinar matahari. Kenapa menerima sinar matahari? Ya karena kita juga termasuk negara beriklim tropis. Waktunya kuis tebak kata. Teman-teman tebak ya dengan cara menjawab pada kolom komentar di bawah ini. Kuis ini hanya untuk teman-teman yang mau. Jika tidak, teman-teman boleh skip langsung ke materi kedua. Untuk soal yang pertama, peralihan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dinamakan. Untuk soal yang kedua, kondisi udara dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas dinamakan. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu dinamakan. Indonesia terletak di daerah titik-titik sehingga banyak menerima sinar matahari. Untuk soal yang kelima, iklim yang berciri khas sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun, dinamakan iklim. Selesai sudah kuis ini. Teman-teman langsung ya ke materi kedua. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat informasi dari gambar. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amati gambar secara
seksama. Jadi teman-teman kalau sedang melihat gambar itu harus benar-benar melihat dengan teliti agar kita tahu apa yang informasi dari gambar tersebut. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Latar belakang yang perlu kita amati dengan cara membuat pertanyaan dan menjawabnya. Ini di semester 1 teman-teman sudah pernah ya membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar 3 anak yang sedang belajar bersama. Mari kita buat pertanyaan dengan melihat gambar berikut ini. Tujuannya apa ya teman-teman? Tujuannya itu untuk mencari informasi penting dari gambar tersebut. Yang pertama kita buat pertanyaan apa? Ayo teman-teman, masih ingat cara membuat pertanyaan? Nih Ustazah kasih contoh ya, yang apa? Apa yang sedang mereka lakukan? Nih dari gambar ini 3 anak ini, apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka sedang mengerjakan tugas bersama. Jadi ini informasi penting yang pertama. Yang kedua, siapa? Siapa yang sedang mengerjakan tugas bersama? Nih, siapa saja yang mengerjakan tugas bersama, teman-teman? Di sini misalkan yang laki-laki namanya Komang, yang baju kuning namanya Fitri, dan yang rambutnya hitam namanya Siti. Jadi informasi yang kedua, yang sedang mengerjakan tugas bersama itu Komang, Fitri, dan Siti. Pertanyaan yang ketiga, di mana mereka mengerjakan tugas? Nih, Komang, Fitri, dan Siti itu mengerjakan tugasnya itu di mana ya teman-teman? Nah, mereka itu mengerjakan tugasnya itu di rumah Siti. Informasi yang ketiga, mereka mengerjakan tugas di rumah Siti. Dan yang keempat, mengapa? Mengapa mereka mengerjakan tugas bersama? Mengapa Komang, Fitri, dan Siti itu mengerjakan tugas bersama? Supaya tugasnya itu cepat selesai dan dikerjakan tugas dilakukannya dengan baik karena dikerjakan bersama. Informasi yang keempat berarti mereka mengerjakan tugas bersama supaya cepat selesai dan mengerjakan tugas dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, kapan? Kapan mereka mengerjakan tugas bersama nih? Komang, Fitri, sama Siti itu mengerjakan tugasnya kapan ya? Mereka mengerjakan tugas bersama pada hari Rabu siang. Itu informasi yang ke-5. Jadi dari gambar tersebut itu ada 5 informasi penting. Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika ada soal, apa informasi dari gambar tersebut, teman-teman? Yang pertama itu harus melihat objek, melihat gambar dengan seksama. Setelah melihat, kita membuat selanjutnya kita membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu bisa apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Jadi tidak semua pertanyaan itu dibuat, boleh 2, 3, 4, atau semuanya. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Selanjutnya, membuat informasi dari teks bacaan. Informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, membaca teks dengan cermat. Teman-teman, jika membaca teks itu harus fokus, serius, dan cermat, supaya teman-teman itu tahu informasi penting apa yang ada di teks tersebut. Yang kedua, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Tadi udah dijelaskan ya teman-teman, tadi kita membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Sekarang membuat selanjutnya membuat informasi dari teks bacaan. Informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, membaca teks dengan cermat. Teman-teman, jika membaca teks itu harus fokus, serius, dan cermat, supaya teman-teman itu tahu informasi penting apa yang ada di teks tersebut. Yang kedua, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Tadi udah dijelaskan ya teman-teman, tadi kita membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Sekarang kita membuat pertanyaan sesuai dari teks bacaan. Jawaban dan pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dalam teks.
Informasi penting dari teks bacaan dapat disampaikan secara langsung maupun secara lisan. Perhatikan teks bacaan berikut. Di sini judul teksnya itu energi matahari. Dari teks bacaan tersebut ini memiliki berapa paragraf ya teman-teman? Betul, ada 2 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama itu setiap planet dan seterusnya. Paragraf kedua sebagai bintang yang terbesar dan seterusnya. Mari kita baca bersama-sama. Energi matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya kita perhatikan pada paragraf 1. Membuat pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Mari teman-teman kita buat pertanyaan menggunakan apa atau siapa, atau di mana, atau mengapa, atau bagaimana, atau kapan. Jadi pertama, siapa yang dijadikan sebagai pusat tata surya? Nih, siapa nih yang sebagai jadi tata surya bagi planet yang lain? Yaitu, siapa teman-teman? Betul, matahari. Karena semua planet yang ada di tata surya itu mengelilingi matahari. Yang kedua, mengapa matahari termasuk bintang? Nih, dari bacaan teks paragraf pertama, mengapa matahari termasuk bintang? Kenapa teman-teman? Karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Selanjutnya perhatikan paragraf kedua. Kita buat lagi ya pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat matahari sebagai sumber energi alternatif? Dari paragraf kedua, apa sih manfaat matahari sebagai sumber energi alternatif? Apa ya teman-teman? Energi matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi manfaatnya matahari itu sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Pertanyaan yang kedua, mengapa matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Mengapa matahari itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena matahari itu termasuk sumber energi yang tak terbatas. Jadi matahari itu tidak akan pernah habis. Nih, setelah kita membuat pertanyaan, maka kita dapat membuat peta pikiran atau mind map. Tadi judulnya tentang energi matahari. Energi matahari itu terdapat 2 paragraf. Yang pertama paragraf 1 itu tentang matahari sebagai pusat tata surya. Karena semua planet mengelilingi matahari. Terus yang kedua itu matahari termasuk bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Selanjutnya untuk paragraf kedua, matahari termasuk sumber energi yang tak terbatas. Yang selanjutnya, energi matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya. Ini namanya peta pikiran. Jadi peta pikiran itu bentuknya ada segi 4, lingkaran, oval. Jadi tergantung kreativitas teman-teman. Setelah kita membuat peta pikiran, kita membuat rangkuman. Atas sudah ya, di sini yang di atas itu tentang pertanyaan pada paragraf 1 dan paragraf 2. Kita membuat rangkumannya itu seperti apa ya teman-teman? Nih rangkumannya jadi sedikit, tadi kan ada 2 paragraf ya. Jadi kalau dirangkum itu menjadi lebih sedikit. Rangkumannya itu berisi matahari sebagai tata surya. Matahari juga termasuk bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari termasuk sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi dan semoga bermanfaat ya.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak video hari ini. Terima kasih Ayah Bunda sudah membimbing Ananda belajar. Jangan lupa teman-teman mengerjakan buku paket 3C tema 5 halaman 76 nomor 123 dan halaman 82 nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.